jenis itu tidak merupakan bagian dari fotografi. Jadi sebab itu nanti kalau teman-teman berkarya, itu karyanya menggunakan cahaya dan merekam dengan alat fotografi yang ada. Lanjut. Nah, di dalam sini memang masuk dalam bagian dari lomba ini. Mengapa? Karena fotografi bisa memberikan banyak sumbangsi buat para siswa kepada teman-teman yang akan masuk dalam lomba ini. Ada misalnya kita sampaikan bahwa fotografi akan sampai pada keterampilan 4C itu, kreativitas, berpikir kritis, kemudian kerjasama, dan komunikasi. Ya. Nah, yang kita pilih untuk lomba ini adalah menggunakan pendekatan cerita yang disampaikan melalui susunan beberapa gambar. Kita sebut sebagai foto esai. Ya. Jadi cerita ini disusun menggunakan fotografi, hasil karya fotografi teman-teman itu, lalu dimasukkan ke dalam Instagram. Di Instagram itu ada formatnya, ada susunannya, ada ukuran-ukuran framingnya. Ya, nah jadi kita gunakan foto-foto ini lalu dilemparkan dalam media sosial Instagram teman-teman. Ya, kita lihat contoh berikut ini, bagaimana bentuk Instagram. Ya, ini kalau kita lihat di handphone, kira-kira bentuknya seperti ini, dan kita bisa lihat gambar-gambar yang kotak-kotak itu ya. Nah, teman-teman diminta untuk bikin foto esai ini atau foto bercerita ini dengan format yang seperti digambarkan di angka-angka itu. Boleh menggunakan 1, 2, 3, jadi disusun, diterbitkan dalam 3 kali munculan dalam Instagram, tersusun seperti 1, 2, 3, atau kalau teman-teman punya 6 foto berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan teman-teman boleh sampai 9, misalnya mencerita tempat itu atau gagasan itu atau peristiwa itu dengan 9 foto, maka menyusunnya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya berikan contohnya untuk layoutnya. Ini contoh tata letak sederhana dari fotografi yang ingin disampaikan 3. Ini ada sebuah kegiatan di salah satu tempat di Jawa Barat, di Cipta Gelar, ya, di selatan. Nah, itu ada kegiatan serentau tahun, bagaimana mereka mengadakan upacara panen. Ya. Nah, kalau teman-teman mau memotret itu, kegiatan itu bisa saja dipilih sedemikian rupa sehingga menghasilkan 3 foto seperti yang dicontohkan ini. 3 foto, ya. Ada 3 foto seperti itu. Memang ada berbagai macam, nanti juga kita boleh diskusi soal framing itu ya, ada long shot, medium shot, close up, ada high angle, ada low angle. Tapi 3. Nah, berikutnya contoh yang kalau punya 6 foto. Nah, cerita 6 foto. Jadi cerita mengenai Cipta Gelar di sana, lalu dia ingin menampilkan 6 foto dari seluruh kegiatan yang diambil. Susunannya kira-kira seperti ini contohnya, ya, 6 foto. Nah, berikutnya contoh yang ternyata saya punya 9 foto ini untuk menceritakan Cipta Gelar acara Cipta Gelar. Nah, ini 9 foto yang disusun di dalam Instagram. Jadi terbit 9 kali dalam Instagram itu, sehingga kalau dibuka handphonenya langsung tersedia terpaparkan 9 foto ini. Ya, jangan lupa di bawahnya selalu ada takarir atau caption. Ya, baik. Berikutnya kita coba sampai kepada tujuan. Ya, jadi beberapa hal ini berhubungan dengan kesibukan teman-teman nanti akan sampai pada bagaimana mengaplikasikan konsep yang digagas di rumah. Lalu teman-teman diminta untuk punya sensitivitas kepada lingkungan. Kemudian nanti hasil foto esai ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah pustaka sana kekayaan seni budaya anak bangsa. Jadi kita butuhkan begitu banyak perekaman jenis foto esai ini untuk merekam peristiwa seni budaya Indonesia. Berikutnya saja pada wawasan literasi ya. Ya, berikutnya ini berikutnya silakan. Ya, ketentuan teknis lomba ya, ini banyak sekali, tinggal dibaca saja nanti poin-poinnya. Tapi sesimpel bahwa teman-teman akan mendapatkan 2 kali penyisian. Yang pertama ini langsung nasional ya. Jadi teman-teman mengirimkan saja langsung kepada BTI karya foto esainya. Lalu akan dipilihkan 25 orang yang akan hadir ke Jakarta. Lalu nanti ada semacam coaching klinik gitu ya, diberikan kepada 25 orang yang lolos ini, dan kemudian membuat karya baru ya dari tempat yang kita tentukan apa topiknya atau apa medannya atau objeknya, lalu teman-teman melakukan eksplorasi di sana. Nah, setelah itu nanti diberikan lagi dalam Instagram, nanti dipilihkan sampai menghasilkan
foto-foto kejuaraan satu dua tiga dan dua kejuaraannya yang disebut sebagai kategori karya khusus ya. Untuk tagar atau aplikasi FLS 2 juga itu semua ada di sini, tinggal dibaca saja ketentuan teknis lomba. Ya, berikutnya. Nah, ketentuan teknis karya sekarang ya. Teman-teman ini tidak terlalu rumit ya, sederhana sekali. Jadi coba kita baca satu-satu. Misalnya lomba ini ditulis oleh peserta perorangan tingkat SMA. Lalu karya foto adalah karya terbaru. Jadi ini tidak lebih tua dari tahun 2022. Ya, jadi jangan 2021 sama depan. Kalau boleh menggunakan semua jenis kamera, terus fotonya berwarna, jadi tidak hitam putih, berwarna, semua jenis kamera, mulai dari DSLR, mirrorless, mau kamera handphone, ya. Oke. Nah, kemudian jumlah dalam foto esai berjumlah 3 sampai 9 foto, tata letak seperti yang saya contohkan tadi di Instagram, ya. Kemudian foto esai ini yang dilengkapi dengan tag karir atau caption, di mana caption ini ada unsur-unsur what, who, why, when, where, how dengan jumlah kata yang tidak lebih dari 200 kata. Ya, itu selalu ditampilkan di bawah Instagram itu. Nah, kemudian tiap peserta mengunggah karya foto esai di media sosial Instagram, kemudian milik peserta ya, kemudian karya foto esai ditayangkan selama periode lomba dan tidak dipencet atau private sehingga kami tidak bisa membukanya ya. Lalu karya foto harus original, bukan karya orang lain, atau mengambil dari sumber tertentu dengan meletakkan keterangan aslian serta dapat menunjukkan file asli jika diminta. Setelah misalnya teman-teman lolos, kemudian kami perlu apakah ini betul untuk teman-teman, maka kita akan minta untuk aslinya. Ya. Kemudian kalau ada sangkut paut dengan pihak ketiga, misalnya model, lokasi, properti dan seterusnya, itu kami tidak ikut bertanggung jawab. Ya, jadi urusan itu kepada teman-teman sendiri. Nah, kemudian karya foto ini saya kira semua setuju bahwa harus tidak boleh mengandung pornografi, ada unsur kekerasan dan provokasi sara. Ya, baik. Berikutnya temanya sama seperti semua teman yang lain, adalah merdeka berprestasi, seni menginspirasi. Ya, jadi mudah-mudahan tema ini lebih kepada kepekaan teman-teman melihat lingkungan sekitar. Dia mengangkatnya dari bentuk fotografi. Ya. Nah, setelah foto, tentu berikutnya adalah bagaimana foto-foto ini bercerita. Maka diharapkan bahwa bisa menyusun foto-foto itu sedemikian rupa sehingga bisa dibaca sebagai sebuah konsep yang menarik buat orang yang membacanya atau melihatnya. Baik, berikutnya setelah tema. Nah, apa saja yang dijadikan tema ini? Teman-teman bisa lihat ya. Setidaknya kan bisa memberikan 5. Boleh lebih, tapi 5 ini salah satu yang menarik untuk digarap. Misalnya, individu atau seseorang yang berprestasi berpengaruh pada masyarakat atau menjadi inspirasi masyarakat. Itu ya. Yang kedua, kelompok kegiatan masyarakat seni dan budaya setempat. Jadi kalau teman-teman lihat ada sebuah kelompok masyarakat yang punya seni dan budaya menarik yang belum pernah dikenal orang lain, itu bisa dijadikan diangkat sebagai topik atau gagasan yang teman-teman akan lakukan pengambilan fotonya. Lalu potensi alam dan lingkungan, ya ternyata banyak sekali tempat Indonesia yang potensi alamnya, keindahan alamnya dan lingkungannya itu belum tergarap. Nah, teman-teman bisa mencoba mengangkat potensi alam dan lingkungan ini. Ya, berikutnya hasil karya khas daerah, ya itu juga bisa, kalau bisa belum kenal atau spesifik atau menarik, dan itu kelihatan dan bisa mengikat perhatian orang, silahkan dicoba menggarapnya ya. Yang kelima adalah kebiasaan unik, ritual, adat maupun upacara setempat. Ya, saya berikan beberapa contoh nih ya. Kita bisa lihat satu. Berikutnya, misalnya tadi ada video berprestasi berpengaruh pada masyarakat. Ini contohnya misalnya teman-teman yang Pandawara Group misalnya ya, dia ternyata kelompok 5 orang ini senang banget bersihin sampah misalnya. Nah, itu direkam ya, bikin foto story dengan mereka gitu ya. Atau dokter hewan ini, bayangkan aja orang jarang sekali mau berdekatan dengan komodo, tapi dia lakukan itu. Ini orang spesifik tadi. Ini menarik, pasti individu yang luar biasa ya. Atau misalnya seperti Pak Gambis itu misalnya, orang-orang yang secara sadar merawat tempat-tempat wisata sambil mengajak orang lain untuk melakukannya ya. Individu berprestasi. Oke, berikutnya kelompok kegiatan masyarakat dan budaya setempat. Coba lihat teman-teman, ada nggak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan seni yang menarik yang belum dikenal? Atau
sudah dikenal tapi ini unik, berbeda dengan namanya kesenian atau bentuknya hasil budaya, gitu ya. Berikutnya lagi kita bisa lihat contoh lainnya potensi alam dan lingkungan, ya, bisa merupakan apa, gunung, bukit, air terjun, sungai, kali, batuan, danau, teluk, atau muara, atau pepohonan, atau kelompok-kelompok flora fauna dan seterusnya, ya. Potensi alam sekitar yang menarik untuk dijaga, ya. Ini beberapa contoh saja dari foto itu. Kemudian hasil karya khas daerah, ya. Misalnya ini ada contoh wayang suket, jadi bagaimana bikin wayang tapi dari rumput kering misalnya, atau tempat-tempat seperti gerabah, bagaimana tanah bisa dijadikan barang-barang tembikar. Lalu bagaimana melukis, misalnya melukis dengan apa namanya, kulit pokok kayu misalnya, atau apa yang lain. Ada sangat banyak sekali yang belum terungkapkan dan teman-teman lihat, oh ini bisa diangkat, itu bisa dipilih sebagai apa, gagasan teman-teman. Berikutnya, kebiasaan unik atau ritual adat masyarakat atau upacara setempat. Apa saja, banyak sekali kita bisa lihat beberapa contoh, misalnya kapur siri, sebuah cara menerima tamu dari luar, atau kemudian misalnya ada apa namanya, pembuatan tato di Kalimantan misalnya, atau upacara-upacara larung dan macam-macam. Banyak sekali kegiatan-kegiatan unik di daerah teman-teman kalian, ya. Nah, berikutnya penilaian kategori lomba fotografi. Nah, ini ada lini masanya. Saya kira beberapa sudah dilewati, ya, waktunya. Tapi nanti ada seleksi pendahuluan oleh juri secara daring itu tanggal 8 sampai 15 Juli. Ya, jadi kalau sudah ada yang masuk dari beberapa hari yang lalu, sudah kami saring, ya, sampai nanti batasnya 15 Juli 2023. Lalu kemudian kita tentukan beberapa besar itu akan diselenggarakan secara luring oleh Dewan Juri pada tanggal 20 sampai 23 Juli 2023. Lalu finalis yang terpilih beberapa besar, teman-teman itu akan mengikuti rangkaian kegiatan. Ada coaching klinik dan seterusnya, bertemu dengan para Dewan Juri. Kemudian itu dari tanggal 12 sampai 16 Agustus, ya. Nah, tahap final ini para finalis membuat karya foto esai baru, ya, dengan subjek yang akan diberikan oleh juri fotografi dalam acara evaluasi 2M. Nah, nanti juri akan menilai, memilih dan menetapkan 3 karya sebagai karya foto esai terbaik, juara 1, 2, dan 3, dan 2 kategori penghargaan khusus. Baik, secara ringkas nilainya ada seperti ini, bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat kriteria dan komposisi nilainya itu paling tinggi hanya pada konsep dan kreativitas, karena kami pikir inilah bagian dari sensitivity teman-teman. Bukan berarti teknik dan estetika sebagai satu kesatuan angka yang akan dijumlahkan, tapi konsep dan kreativitas itu jadi utama. Sedikit lebih tinggi saja, ya. Jangan lupa juga ada originalitas. Jadi kalau foto-foto teman-teman pasti akan disaring juga oleh nanti dengan foto-foto apakah ini meniru atau mengambil dari foto lain. Kami punya beberapa software yang bisa melakukan pendeteksian itu. Jadi jangan pernah lakukan mengambil foto lain untuk yang sebagai foto sendiri, ya. Jadi originalitas, kemudian sesuai tema, ya. Tadi kami sudah berikan 5 konten itu, lalu konsep dan itu paling tinggi karena itu bagian dari kemampuan teman-teman sensitif melihat lingkungan. Lalu estetika, ya, komposisi itu penting sekali, jadi angle, framing itu jangan lupa dikuasai. Lalu teknik fotografi, ya, jadi ketajaman itu, pencahayaan, ada apa namanya, foto-foto yang freeze, ada foto-foto yang blur, gitu, ada foto yang point, dan seterusnya. Itu dilakukan untuk keperluan tertentu. Saya kira itu paparannya. Saya menunggu dari pertanyaannya. Baik Bapak, kita langsung saja, sudah ada yang raise hand. Baik. Wayan Desi, silakan. Saya persilakan. Wayan Desi. Silakan. Baik Pak, selamat sore. Saya Ibu dari peserta yang akan mengikuti Stresnas ini. Sebenarnya sudah saya share di chat, ya, 4 pertanyaan, tapi lupa karena sudah usia. Yang pertama, dengar ya suara saya? Dengar. Halo. Silakan. Oh, dengar. Yang pertama, maksimal karya yang boleh dikumpulkan berapa ya? Oke, langsung saya jawab atau? Iya, langsung jawab aja. Ya. Yang boleh, maksudnya kalau jumlah fotonya di sebuah foto esai itu boleh 3, boleh 6,
boleh 9. Iya. Maksudnya minimal karyanya. Jadi satu atau dua. Boleh dikirimkan. Nggak dari satu. Boleh lebih dari satu ya. Jangan 20 ya. Oke. Lalu yang kedua. 20. Iya. Jadi boleh lebih dari satu ya Pak. Soalnya mungkin ya kayaknya bagus jadi semuanya kan nanti jadi satu peserta itu boleh mengirimkan karya lebih dari satu ya. Lalu yang kedua ini apa berarti nggak tahu ya maksimalnya berapa ya, belum tahu ya. Saya kira 2 sudah maksimal. Kalau kemarin kan 1 udah maksimal, nggak boleh kirim 2. Iya, betul. Biasanya begitu yang di putri saya itu lombanya maksimal 1, maksimal 2. Lalu yang kedua, kami kan dari Surabaya. Ini kan potensi daerah alam lingkungan, bolehkah temanya ngambil dari luar, objek fotonya di luar Surabaya atau di luar provinsi Jawa Timur, atau harus di Surabaya atau paling nggak di provinsi Jawa Timur? Baik, nanti sebenarnya juri akan mencari pemenang itu karena dari provinsinya, tapi tidak pernah dibatasi dia mengambil di provinsi yang mana nanti. Jadi saya kira boleh. Begitu ya, jadi boleh ya kami dari Surabaya ambil objek fotonya mungkin dari Jawa Tengah gitu ya, tradisi masyarakat Jawa Tengah gitu ya, kan lintas provinsi, karena kan ini ada apa namanya bapak penyisihan di tingkat provinsi. Nah, kalau ya. provinsi bukan provinsi Jawa Timur yang di up, boleh Bu. Memang ada apa namanya kelemahannya itu bahwa kenapa anak ini tidak sensitif terhadap lingkungannya sendiri kok malah. Nah, tapi begitu. Tapi boleh. Boleh ya. Oke, saya pegang. Yang ketiga, untuk tampilan di Instagram itu tampilan awalnya kan bentuknya kolase 3, 6, 9. Nah, apakah slide berikutnya itu ditampilkan satu persatu dari foto tersebut atau hanya kolase itu saja? Ya, seperti yang saya contohkan tadi, setiap foto tampil di satu tayangan itu muncul satu gambar disusun sedemikian rupa sehingga kalau muncul di handphone gambarnya menjadi lengkap 3 sekaligus atau menjadi 6 atau 9 gitu. Jadi kalau dibuka handphonenya itu ada susunan gambar-gambar yang seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 itu. Ya, jadi slide kedua apakah menampilkan satu persatu dari foto tersebut, slide kedua, foto pertama, slide kedua, ketiga, foto kedua, slide ketiga. Jadi ada 4 slide kalau misalkan kolasenya 3 foto. Ya. Jadi yang dimaksud tadi memang bukan satu tampilan dari 9 gambar, tidak. Setiap satu tampilan itu ditayangkan satu foto. Nah, karena SI itu 3 foto, maka tampilan Instagramnya berjejer 1, 2, 3. Iya, betul Pak. Jadi cuma hanya satu slide ya, tidak ada slide yang lainnya ya. Ya, misalnya gini, mau mengirim berapa foto untuk SI-nya? Kan boleh 9 foto. Iya, 9 foto. Kirim saja 9 kali. Kirim di Instagram 9 kali. Yang tersusun dalam Instagramnya ada 9 gambar yang muncul di dalam tampilan awalnya itu. Jadi memang hati-hati supaya tidak terjadi posisinya di bawah atau di atas. Bisa berjajar. 9 berarti 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 itu menjadi satu kotak besar. Seperti yang saya katakan tadi. Oke, karena saya lihat hasilnya adik-adik yang mengumpulkan itu slide kedua fotonya sendiri, slide 3 foto sendiri, yang slide pertama itu yang gabungan dari 9 foto, 3 foto, 6 foto seperti itu. Lalu ini apa namanya, bentuknya potret atau landscape atau boleh campur atau bebas? Ya, yang sebenarnya kan Instagram itu tampilan awalnya itu kita lihat. Jadi usahakan frame di awal yang square itu, yang kotak yang 1:1 itu yang kalau bisa itu gambar yang diinginkan. Bahwa nanti kalau itu diklik menjadi vertikal atau horizontal itu nomor 2. Tapi usahakan waktu pertama kali muncul dalam tampilan dalam tampilan Instagramnya itu adalah gambar yang diganti. Kan kita tahu ya, kalau foto yang di Instagram itu kalau diklik bisa saja vertikal. Betul. Bisa juga horizontal, gitu kan ya, bisa landscape ya, bisa portrait.
diatur kami sendiri sebenarnya, bisa diatur sendiri. Nah, yang kami inginkan waktu tampilan di awal belum diklik, sebelum diklik itu fotonya itu foto yang dikehendaki, artinya framingnya itu yang dimaksud. Saya tunjukin gimana ya. Berarti kan salah satunya untuk pengambilan fotonya kan harus hati-hati, mau landscape atau portrait, supaya nanti ditangkap oleh Instagramnya dia konsisten. Kalau nggak gitu nanti potong-potong, biasanya Instagram memotong-potong gitu. Bagian itu malah potong seperti itu. Iya. Jadi kalau ibu lihat bisa lihat saya nggak sekarang? Iya. Gambarnya. Kelihatan. Nah, ini kurang jelas. Nah, ini kan ini Instagram saya munculkan ada 9 gambar kan? 9 gambar ini. Nah, ini yang saya maksud adalah waktu croppingnya itu ini udah jadi hasil akhirnya. Inilah hasil akhir yang dikehendaki, gitu. Bahwa nanti kalau diklik itu akan jadi vertikal, itu yang bukan kita maksud. Jadi maksudnya inilah cropping yang dikehendaki. Jadi memang frame ini. Jadi waktu muncul 9 foto itu ini kayak gini. Inilah sajian Anda. Bahwa nanti kalau di satu tiba-tiba ternyata jadi horizontal, itu bukan yang dihitung. Yang dihitung itu pada waktu, makanya kalau bisa saya sarankan sih waktu ngambil fotonya sebenarnya sudah di crop square. Square ya. Buat Berarti square. 1:1 ya. 1:1. Iya, soalnya kan nanti ada ketentuannya 4:3, 4:1, 6. Formatnya memang format Instagram yang dikehendaki yang 1:1. 1:1 ya. Ya, itu yang harus ditekankan supaya peserta yang lainnya sudah capek-capekan untuk jadinya kita di Instagram. Itu salah satu strateginya. Masalahnya tampilan Instagram harus bagus. Ya, 1:1 ya Pak ya. Ya, lebih aman. Baik Ibu, mohon maaf Bu dipotong karena waktunya sudah mulai sore, kita masih ada satu bidang lomba lagi Bu. Mohon maaf Ibu. Iya, ya. Bisa ditanyakan di nomor narasumber ya Ibu. Iya, ya. Mohon maaf Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kiyadi, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Kita ada satu lagi.